Welcome to Wawancaran. Nah, kali ini kita mau kumpas tuntas brand Ortus 8, terutama dari line running ya. Bareng langsung sama bosnya nih, Bang Yuda, Om Yuda nih. Hai. Weh, mantap. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol langsung secara detail tentang Ortus 8. Pertanyaan pertama nih Bang, langsung aja ya kita ke intinya. Kenapa Ortus suka goib sepatunya? Ini pertanyaan yang banyak yang ditanyain loh. Bang, Hyperglide-nya kok nggak ada di mana-mana? Bang, kok Ortusnya solarnya kok habis terus gitu? Bener. Sengaja nggak nih ceritanya? Tentu enggak. Ya tentu nggak sengaja. Dalam arti memang kembali ke produknya, alhamdulillah berarti disukai nih, disukai sama orang pada cari gitu ya. Bahkan DM gua tuh isinya sudah mulai sedikit ancaman. Waduh, Mas, serem ya. Jualan apa enggak? Jualan apa enggak? Gue nyari Hyperlosa banget gitu. Ya udah. Ya satu produknya berarti diterima masyarakat dan berarti kan tren untuk berlari hidup sehat tuh dan hidup sehat tuh lagi bagus nih Dok. Banget ya. Dan memang peminatnya banyak di luar intinya di luar ekspektasi kita. Jadi itu sehingga menyebabkan barangnya dibilang goib gitu ya, bisa dapat gitu. Ya baru seminggu kayak udah nggak ada gitu di online-nya kosong. Iya kalau kayak Hyperblast gitu tuh ya Pak hidupnya tinggal seminggu hilang udah habis langsung habis. Ya makanya patokannya seminggu gue selalu bilang gitu ya. Gitu. Nah itu pertanyaan pertama ya. Jadi itu teman-teman jadi bukan disengaja tapi emang laku aja gitu ya. Laku dan di luar ekspektasi gitu. Ya. Oke. Nah berikutnya nih Bang. Apa sih yang membedakan Ortus 8 running ya? Karena kita ngomongin running nih dibandingkan brand-brand lokal yang lainnya gitu ya. Atau bahkan brand luar sekalian gitu. Apa tuh bedanya tuh? Gua juga bukan menganggap kita lebih baik atau gimana ya. Biar masyarakat yang menilai. Intinya kita membuat sepatu itu bukan hanya dari gambar Dok. Tapi ya lu tahu bahwa sepatu itu dites oleh siapa, dibuat oleh siapa. Jadi kami walaupun kami tim development, kita juga nggak mau bikin sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita rasa. Tapi kita mau yang ngerasain itu atlet gitu loh. Makanya di balik sepatu-sepatu Ortus itu kita punya athlete engineer gitu yang bekerja untuk Ortus dan nggak sembarangan. Nyari athlete engineer juga susah Dok. Jadi bagaimana nyari orang yang bisa sensitif kakinya terhadap rasa dari sepatu itu. Sehingga saat mereka bilang ini pass the test, boleh ini dijual. Nah, jadi mungkin itu yang bedain. Jadi kita benar-benar serius, bukan hanya dari segi desain, tapi dari segi performance dan teknikalnya juga kita sangat serius. Mungkin itu bedanya. Oke. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih proses development sepatu itu berapa lama sih? Satu jenis, misalkan let's say solar ya, itu dari kita build prototype sampai akhirnya terjun ke pasar itu berapa lama tuh? Biar ada gambarnya teman-teman gitu ya. Solar 2.0 itu kan nanti kita rencana rilis di 2026. Kita sudah kerja dari sekarang. 2 tahun ya? Iya, bukan dari sekarang dalam hal ini ya, tapi udah beberapa waktu kebelakang tuh. Jadi 2 sampai 3 tahun ya? Betul. Karena banyak hal dari segi desain, dari segi performance, dari segi teknologinya, material juga ya. Materialnya apa yang mau kita sematkan nih. Dan terakhir juga kan akan mempengaruhi harga juga. Nah, kita juga nggak mau nanti menghasilkan sepatu yang terlalu mahal mungkin. Jadi sehingga teman-teman juga agak susah untuk belinya. Jadi gimana caranya Ortus ini menciptakan produk yang bagus tapi tetap affordable, tetap make sense harganya. Jadi kalau proses di development itu minimal 1 tahun, minimal banget. Tapi kalau untuk yang super shoes, more than itu. 2 tahun lebih. 3 tahun ya. Oke, kan untuk pricing sendiri nih, klien Ortus 8 banyak ya, mulai dari Hyperfuse, Hyperglide, Hyperblast dan lain sebagainya. Gimana nih penentuan pricing itu berdasarkan kategori juga kah atau berdasarkan? Oh enggak sih, kita nggak pakai itu. Kita pricingnya itu emang gini loh, ada harga dan rupa kalau di Ortus. Kayak solar, kenapa 2 juta? Nah, dan ini pertanyaan nih, sepatu lokal bro 2 juta harganya worth it nggak nih? Tapi kan sesuai dengan apa yang didapat tuh. Jadi dia pakai P-Bax, dia pakai karbon, beratnya 198 gram untuk size 42. Kayak Hyperblast, mungkin gue tahu beberapa orang bilang Hyperblast kok harganya naik, tapi kan rasanya juga lu bedain. Ya beda banget sama yang lama. Jadi ada upgrade yang didapat. Jadi bukan hanya sekedar gambar, bukan hanya sekedar desain, tapi secara performance, secara teknikal juga berubah. Jadi intinya harga yang Ortus kasih di sepatu itu sesuai dengan apa yang kalian bayarkan, apa yang akan kalian dapatkan itu sih. Nggak overprice. Sip. Sesuai ya value for money. Sesuai value for money, betul. Nah, boleh spill dikit nih dalam waktu dekat yang ada produk-produk terbaru apa lagi nih? Ini itu tadi postingan tadi pagi sudah banyak yang komen tuh ya di Coach Mike ya. Di feednya Mike juga ada banyak tuh nanya apa. Jadi itu sepatu super juga.
Mungkin sepatu akan ada di tahun depan. Jadi mungkin akan banyak kesepil di bulan November nanti nih, Dok. Akhir tahun ya. Nanti lu insya Allah lu gue undang datang. Wih, mantap lah. Silakan spill di situ. Kita akan meluncurkan 4 sepatu di luar Baru. dugaan. Nah, 4 ini follow up dari sepatu yang sebelumnya atau new banget? Ada satu new silo. Oh, new silo-nya Ada satu satu artikel baru ya? Artikel baru yang di luar dugaan. Oh. Akan muncul dan ya akan cukup menggemparkan lah. Berarti 3-nya itu updated version dari yang sebelumnya ya? Satu aja. 3 baru semua. 3 baru semua. Iya. Nah, kita mulai tunggu nih karena dari sisi line up-nya sudah komplit ya, dari yang sepatu kencang non karbon sampai yang kencang karbon, sampai yang race, sampai yang recovery itu udah ada semua. Udah ada semua. Kalau ada 3 sepatu baru nih penggunaannya untuk apa itu dia, nanti kita reveal di akhir tahun ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah ini kan tadi sebenarnya sempat di-mention sedikit ya kalau Ortus 8 itu banyak banget kerjasama sama atlet-atlet gitu. Kemudian banyak sponsornya atlet juga. Jadi keterlibatan mereka itu benar-benar sampai ke produknya juga ya. Oh iya dong. Dalamnya. Bahkan jadi bukan hanya mereka udah dikasih kita desain produk, mereka suruh make gitu. Enggak. Karena tadi selalu gue bilang kan sama orang juga, bikin sepatu running itu agak-agak susah. Kita juga nggak boleh so tahu apa yang kita rasakan, jadi kita harus melibatkan ekspertisnya orang-orang yang memang sudah sering ganti-ganti sepatu, tahu sepatu enak itu seperti apa, jadi ya mereka harus dilibatkan benar-benar dari awal loh, dari nol. Ya jadi bukan hanya atlet ya, tapi coach juga ya. Iya. Beberapa coach juga. Dari start from the sketch itu mereka udah terlibat. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa goalsnya Ortus 8 Running ke depannya? Gue pengen makin, ya gini ya, Ortus Running ingin menjadi brand, Ortus sendiri ingin menjadi brand global. Jadi bukan targetnya lokal lagi nih ya, bukan target Indonesia ya? Dong. Kita ingin menjadi brand yang diakui secara internasional. Sehingga makanya kita nggak mau bikin produk yang tanggung-tanggung tuh, Dok. Jadi kayak solar aja kan sudah mereka perhatian dari publik runners dunia ya. Beberapa runners reviewer luar tuh udah penasaran banget ingin review sepatu Super Shoes Ortus. Dan mereka amazed banget dengan sepatunya. Jadi saya rasa itu sudah menjadi modal kali ya. Orang udah percaya. Jadi ingin memperluas marketnya. Oke, karena memang kalau dari sisi quality ya itu biasa bagus ya. Cuman kan dari sisi brandnya harus diperkuat dengan terus mengeluarkan produk-produk yang bagus terus-terusan gitu ya, bukan one hit. Logo itu gitu lah, masih panjang perjalanan. Oke, gitu karena udah semakin panas, itu saja tentang Ortus 8 Running kali ini. Nanti ditunggu aja produk-produk terbaru dari Ortus 8. Oke, see ya.